Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eponi Fitria, dokter gigi, spesialis prostodontia. Saya di sini merupakan salah seorang dosen di Departemen Prostodontia FKG Universitas Andalas. Sedikit menjelaskan mengenai proses pembelajaran pada FKG UNAN itu menggunakan metode pembelajaran sistem blok, di mana dalam satu semester itu terdiri dari 3 blok dengan besaran SKS 6-7 di setiap bloknya. Masing-masing blok itu akan diselenggarakan selama 5 minggu, dan minggu ke-6 dilakukan asesmen pada mahasiswa dengan ujian baik itu berupa MCQ maupun ujian tulis dan ujian praktek. Di sini aktivitas pembelajaran itu terdiri dari proses tutorial dengan menggunakan 5 naskah skenario. Kemudian ada aktivitas di laboratorium keterampilan atau yang biasa kita sebut skills lab. Kemudian ada kuliah pakar dan pleno. Kemudian konsultasi dengan instruktur dan pakar, belajar mandiri. Kemudian sumber-sumber pembelajaran yang digunakan berupa buku teks atau textbook, kemudian majalah atau jurnal, e-library, dan narasumber. Di sini saya sebagai dosen pengampu bidang ilmu prostodontia diberikan tanggung jawab di blok 16, yaitu rehabilitasi edentulus dan temporomandibular disorder. Mata kuliah ini membahas mengenai rehabilitasi rongga mulut pada daerah yang telah kehilangan semua gigi-gigi baik di rahang atas maupun di rahang bawah, dengan pembuatan protesa gigi dan kemudian bagaimana cara menata laksana untuk gangguan sendi temporomandibular disorder. Blok ini mencakup beberapa bidang keilmuan yang berjalan secara terintegrasi dengan bidang ilmu kedokteran gigi, sehingga menunjang keterampilan preklinik dan klinik di bidang kedokteran gigi. Mengenai CPMK dan sub CPMK pada blok ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar gigi tiruan penuh atau GTP. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan prosedur pembuatan gigi tiruan penuh. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan pemasangan GTP dan mengatasi keluhan pada permasalahan dalam pembuatan GTP. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan mengenai bedah preprostetik, dan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai temporomandibular disorder. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, hari ini kita kembali KP ya, kuliah pengantar di blok 16 ini. Kebetulan kita sudah masuk ke modul 2 ya. Jadi blok 16 ini seperti yang sudah disampaikan, kita nantinya akan membahas tentang topik-topik terkait rehabilitasi edentulus dan temporomandibular disorder atau TMD. Ya, TMD. Nah, di sini modul 2 itu kebetulan kita membahas tentang prosedur pembuatan GTP ya, di mana di sini diharapkan adik-adik di akhir modul itu mampu menjelaskan prosedur pencetakan anatomis dan fungsional, kemudian mampu membuat basis gigi tiruan occlusal ring, kemudian juga mampu melakukan penentuan hubungan rahang, pemasangan model ke artikulator, dan model malam, finishing remounting, dan penyesuaian occlusal. Kemudian tahap akhir mampu melakukan pilihan warna untuk pembuatan GTP. Ya. Nah, di sini kebetulan KP kita hari ini adalah mengenai pencetakan anatomis dan fungsional. Ya. Nah, di sini ada yang tahu dulu nggak apa itu pencetakan anatomis? Ada? Belum tahu? Harusnya pas waktu blok-blok sebelumnya sudah ya melakukan pencetakannya. Nah, mungkin nanti bedanya apa itu pencetakan anatomis sama pencetakan fisiologis, bedanya apa? Nah, di sini ditekankan. Ya. Nah, secara garis besar mungkin untuk supaya adik-adik bisa lebih gampang membayangkan gitu ya, ketika pasien datang ke kita untuk pembuatan GT, gigi tiruan, itu yang harus kita lakukan tentu saja adalah pemeriksaan klinis
dan penunjang. Pemeriksaan klinis dan penunjang, udah tahu ya kemarin pemeriksaan klinis apa saja? Oke, anamnesis, apa lagi? Pemeriksaan intraoral, oral, ekstraoral. Kemudian pemeriksaan penunjang apa kalau di kita? Radiologi, ya. Jadi radiografi apakah itu berupa ronsen foto panorami, periapika ataupun CT kalau dibutuhkan, gitu ya. Jadi di sini setelah pasien diperiksa, nah kita butuh model dong ya. Jadi di sini harus kita lakukan pencetakan anatomis. Nah di sini kita bahas ya. Pencetakan anatomis, kita buat pembuatan model studi, kemudian kita desain, kita buat sendok cetaknya, kemudian sendok cetak kita lakukan pencetakan fisiologis dengan masker trimming, ya, kemudian baru kita dapatkan model kerja. Nah, dari model kerja ini nanti adik-adik akan membuatkan gigi dewannya, ya. Bisa dipahami itu secara garis besar, ya. Kemudian untuk pencetakan anatomis, nah di sini bisa dilihat ya, gambarnya cukup jelas. Cukup ya. Nah, di sini adik-adik bisa lihat tujuan untuk pencetakan anatomis itu adalah untuk mendapatkan model studi. Kepentingannya untuk diagnosis, ya. Kemudian yang kita harapkan pencetakan anatomis itu dapat mencakup semua daerah anatomi di rahang atas dan di rahang bawah, ya. Jadi hati-hati nih kalau nyetak, kalau nggak dapat ya harus diulang. Okay. Kemudian di sini kita menggunakan bahan cetak irreversible hydrocolloid atau mungkin ada-ada lebih familiar dengan alginat ya. Nah, kemudian alat yang kita butuhkan di sini adalah stock tray. Ya, adik-adik pasti tahu barangnya, tapi mungkin namanya stock tray macam-macam ya. Sendok cetak yang biasa kalian beli di dental supply, ya, biasanya bentuknya seperti ini. Hati-hati, ya. Sendok cetak stock tray itu banyak macamnya, ya. Jadi adik-adik bisa lihat di sini. Ini saya kebetulan ambil yang khusus untuk Edentulus ya. Ini ada SML ukurannya, ya, yang kecil, menengah, dan yang besar. Kemudian dia bisa dilihat dari gambar atas dan gambar bawah. Itu gambar atas non perforated, ya, tidak ada lubang-lubang. Yang bawah berlubang. Nah ini peruntukannya berbeda, ya, nanti kita bahas. Oke, kemudian mungkin yang perlu adik-adik ketahui juga adalah perbedaan antara sendok cetak yang bergigi dengan tidak bergigi itu juga berbeda. Jadi nanti beli di dental supply jangan sembarangan. Ya, kalau misalnya adik-adik perlu untuk mencetak pasien Edentulus, ada spesifikasinya. Di sini bisa adik-adik lihat ujungnya itu membulat. Berbeda dengan yang dental itu ujungnya itu cenderung bersudut. Ya, bisa diperhatikan ya. Oke, kemudian posisi mencetak. Nah, di sini posisi mencetak, hati-hati. Adik-adik untuk pasien posisinya itu harus tegak. Ya. Cenderung menunduk, apalagi kalau untuk pencetakan rahang atas. Ya, pencetakan rahang atas itu bisa dilakukan dari jadi kita masukkan dari depan, dari arah pasien, dari arah jam 8. Kemudian setelah sendok cetak itu sesuai dan masuk ke rongga mulutnya, kemudian kita putar badan. Kita pergi ke belakang pasien, kemudian kita tahan sendok cetaknya itu dari belakang. Oke. Ya. Berbeda dengan rahang bawah kita bisa bekerja dari arah depan pasien, dari jam 8, ya. Oke, ya, ini berbeda dan disarankan sebenarnya untuk mencetak itu rahang bawah dulu karena rahang atas berpotensi menyebabkan mual, ya. Jadi penting diperhatikan posisi operator pada saat pencetakan, ya. Oke. Kemudian untuk pembuatan sendok cetak fisiologis, nah di sini kita menandai batas, ya, ada batas yang 2 mili dengan garis biru, garis merah, gitu ya. Di sini adik-adik perlukan untuk batas sendok cetak kita sampai mana sih, gitu ya. Ya, jadi batas sendok cetak kita itu intinya dia harus 2 mili di atas fornix. Fornix tahu ya? Apa coba? Ada yang tahu fornix? Batas bergerak dengan? Oke, good. Batas bergerak dengan tidak bergerak. Oke. Nah, jadi kita buatkan SCP seperti ini ya kalau untuk GTP, ya. SCP-nya itu sendok cetak perseorangan atau sendok cetak fisiologis, ya. Nah, di sini nih bentuknya nanti ada stopper dari wax, ya. Kemudian sendok cetak rahang atas, rahang bawah, tentu saja berbeda ya. Cetak rahang atas itu meliputi daerah palatum, ya.
Kemudian, nah di sini ada teknik pencetakan, beberapa teknik pencetakan yang bisa kita lakukan. Ya, harus adik-adik ketahui dulu jenis-jenisnya berdasarkan tekanan yang diberikan. Pertama, mukokompresi. Mukokompresi itu berarti kalau mukosanya dicetak pada saat terkompresi, ditekan. Oke. Kemudian ada teknik mukostatis. Mukostatis itu adalah mukosa dicetak pada saat statis. Gampang yang ingatnya. Gampang ya. Jadi statis tanpa tekanan berarti. Kemudian ada yang namanya pencetakan selective pressure. Selective pressure ini artinya daerahnya kita tentukan mana yang perlu ditekan, mana yang tidak. Ya. Jadi berdasarkan tekanan seperti yang tadi disebutkan, kemudian berdasarkan posisi mulut pada saat pencetakan. Nah, jadi mulut pasien ya, bukan mulut operator. Mulut pasien. Jadi mulut pasien pada saat pencetakan itu ada dua, bisa kita lakukan pencetakan dengan posisi closed mouth dan yang kedua dengan posisi open mouth. Rata-rata yang kalian pelajari di S1 itu adalah dengan open mouth, ya. Jadi open mouth biasanya. Jadi kemudian nextnya berdasarkan manipulasi untuk border molding. Nah, border molding ya untuk mendapatkan daerah perlekatan otot itu bisa kita lakukan dengan manipulasi tangan, hand manipulation atau gerakan fungsional dari pasien. Nah, ini hubungannya nanti di open mouth, closed mouth. Ya, kalau pasiennya pada saat mulutnya terbuka, pencetakannya otomatis operator yang menggerakkan. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Bisa dipahami ya? Bisa? Oke. Nah, ini pencetakannya nanti, nah kurang lebih ini standar kalian nanti mungkin ya. Kalau mencetak GTP ya, jadi semua daerah itu harus bisa didapatkan. Ya, oke. Kita next. Nah, di sini ada perkembangan ilmu teknologi di bidang prosto terutama ya. Di sini ada yang namanya digital dentistry, digital impression. Ya, jadi selain pencetakan dengan manual atau konvensional yang tadi kita sebutkan, kita memakai sendok cetak, kita pakai bahan cetak. Ini sekarang sudah maju, lebih maju lagi kita punya digital impression. Nah, ya, jadi digital dentistry secara garis besar itu adalah semua bentuk teknologi dental atau alat yang melibatkan komponen digital atau komputer kontrol yang kita gunakan untuk kebutuhan perawatan kita. Ya, di sini banyak ada milling machine, 3D printer, intraoral yang mungkin tergabung dalam CAD/CAM. Ada yang pernah dengar CAD/CAM? Barusan. CAD/CAM itu adalah computer aided design, computer aided manufacturing. Ya, jadi di sini ada intraoral scanner, milling machine, 3D printer. Ini merupakan komponen-komponen yang sebagian komponen dari CAD/CAM. Kemudian CBCT, ya mungkin di radiologi sudah belajar ya CBCT ya, sudah ya. Nah, itu merupakan salah satu alat yang juga teknologinya sekarang sedang banyak digunakan, terutama di luar negeri ya. Jadi adik-adik jangan sampai ketinggalan. Ya, nanti CBCT apa? Kita nanti, ya. Oke. Jadi di sini untuk di kedokteran gigi, ya terutama prosto memang ya, di prosto user terbesar dari CAD/CAM. Ya, CAD/CAM seperti yang tadi saya bilang, computer aided design, computer aided manufacturing. Ya, jadi kita mendesain dan manufacturing itu sudah melewati proses digital dengan komputer seperti itu ya. Nah, di sini adik-adik bisa lihat dengan menggunakan di gambar sebelah kanan ya, dia menggunakan intraoral scanner. Jadi ini pengganti pencetakan. Jadi rongga mulut di scan. Adik-adik kalau scan kebayang ya, HP-nya punya scanner? Punya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu tapi di rongga mulut. Jadi di scan. Ya, di scan itu bisa rongga mulut, bisa model. Ya, itu gambar yang di tengah itu yang di scan model. Oke. Nah, setelah kita dapatkan kondisi rongga mulut lewat scanner itu tadi, kita bisa mendesain. Itu desainnya lewat komputer memang. Ada gambar kanan itu model, gambar kiri itu langsung intraoral scannernya di rongga mulut. Ya, jadi setelah kita dapatkan hasil dari scannernya, kemudian kita desain melalui komputer, kemudian kita manufacturing dengan mesin. Ya, ini yang tadi yang ada mesin milling, ada mesin printing. Ya, nah di sini
proses CAD/CAM itu nanti yang akan mempermudah pekerjaan kita sebagai dokter gigi. Oke? Jadi di sini bisa digunakan untuk berbagai jenis restorasi, dental implant restorasi dan orthodontic appliance. Ya. Nah, perbandingan pencetakan secara konvensional dan digital. Nah, di sini ya, kalau konvensional alurnya dia tahu ya, kita harus lakukan pencetakan anatomis, pencetakan fungsional, kemudian baru kita cor sama stone ya. Kemudian kita desain sesuai rencana perawatan, itu manual semuanya, tangan yang kerja. Kemudian baru kita kirim ke lab, baru lab nanti processing ya. Nah, sementara untuk CAD/CAM di mana kita menggunakan intraoral scanner, kita bisa mendapatkan digital impressionnya berupa data, gitu ya. Nah, kemudian didesain secara computerized, kemudian manufacturing, ya. Nah, kemudian di sini saya lampirkan beberapa referensi yang bisa adik-adik jadikan rujukan pembelajaran, ya. Ada Zal Bolender, Alan Grant, dan Tony Johnson. Silakan mungkin nanti cari di perpustakaan, ya di perpus ada bukunya nih. Ya, kemudian bisa juga kalau ada yang rajin browsing bisa jadi dapat e-booknya, silakan ya, bisa lebih bagus. Oke, dari penjelasan tadi kira-kira cukup jelas. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, lumayan ya, alhamdulillah banyak. Silakan dulu, mungkin Iza dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya dokter. Sebelumnya perkenalkan saya Hafiza Izzati Nasri, nomor BP 2026. Saya izin bertanya, tadi yang sudah dijelaskan sama dokter ada 3 teknik kompresi, ada mukokompresi, mukostatis, dan juga selective pressure. Nah, itu kapan saja teknik-teknik itu diperlukan dokter? Terima kasih dok. Pertanyaannya bagus nih, advance nih ya. Oke, kapan kita gunakan mukostatis, kapan kita gunakan mukokompresi, dan kapan selective pressure. Nah, jadi pencetakan dengan tekanan atau tanpa tekanan atau kombinasi itu harus kita lihat dari kondisi rongga mulut pasien. Ya, idealnya gitu ya, daerah yang kita cetak dengan tekanan itu harus daerah yang ketebalan mukosanya itu sedang dan tinggi. Ya, kalau misalnya dia tepak tipis, jadi rendah ketebalan mukosanya, itu tidak disarankan untuk ditekan karena dia akan jadi iritasi nanti. Ya, ada bayangkan kalau misalnya jaringan tipis, ya di bawahnya ada tulang, terus di atas ditekan oleh GT, bayang ya? Nah, jadi dia akan cenderung memuncak. Ya, ini ada hubungannya dengan ketebalan mukosa di atas. Atau, ya beberapa kondisi seperti Lebby Ridge, pernah dengar ya? Jadi jaringannya itu bergerak. Jadi mukosanya itu jaringannya bergerak. Ya, kalau misalnya jaringannya bergerak, ya kebayang kalau misalnya adik-adik timpa dengan tekanan pada GT gitu ya, itu akan nggak stabil, betul? Akan tidak stabil. Jadi pada daerah yang kita curigai dia akan Lebby, atau mungkin dia akan gigit tajam, atau mungkin mukosanya tipis, kita tidak boleh menekan daerah itu. Nah, jadi kita pilih yang mukostatis. Tapi gimana dok? Yang di satu sisi dia tebal jaringannya dok, yang di satu sisi tipis, atau mungkin di sisi anterior dia ada Lebby. Berarti macam-macam ya. Kondisi rongga mulut bisa lebih dari satu gitu, kanan kiri atas bawahnya bisa lebih dari satu kondisinya. Jadi di situ kita perlukan selective pressure. Kurang lebihnya seperti itu ya. Bisa dipahami? Misalnya? Oke, baik. Ini pertanyaan selanjutnya boleh? Tadi banyak yang angkat tangan. Oke. Sama pertanyaannya. Sama. Oke, baik. Oke. Kalau begitu untuk hari ini mungkin cukup sekian pemaparan dari kuliah kita. Kalau ada yang masih belum ngerti atau mungkin nanti bisa ketemu lagi bahan-bahan yang mungkin agak ragu atau belum ngerti, silakan ditanyakan ya. Oke, baik. Sekian, saya tutup kuliah hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
sudah sampai ke tahapan pembuatan gigi tiruan ke insersi ya, walaupun masih ada beberapa yang masih baik-baik ya. Oke, jadi untuk hari ini kita harapkan dalam 3 kali pertemuan lagi maksimal diharapkan pembuatan GTP-nya selesai. Kita baca doa dulu sebelum kita sislab. Silakan baca doa. Baiklah, sebelum kita memulai sislab kita pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa boleh. Doa selesai. Oke, baik. Sebelumnya mungkin untuk adik-adik yang sudah packingnya, di sini kita bisa lihat adik-adik harus evaluasi dari gigi tiruannya, basisnya, apakah susunan giginya itu harus dicek lagi, ya, disesuaikan lagi. Masih ada yang tebal, silakan nanti dikurangi permukaannya dengan menggunakan bur pressure atau bur poles nantinya ya. Kemudian juga lihat oklusi, lihat permukaan anatomis, jangan sampai nanti ada bekas-bekas gips ataupun kotoran-kotoran yang menempel, ya. Oke, silakan lanjutkan pekerjaannya. Baik, dokter. Kalau ada kesulitan silakan bertanya. Ada yang mau ditanyakan ya? Ada sih dok, kalau sliding ini gimana ya? Ya, nanti dicek slidingnya untuk lateral kiri, lateral kanan. Nanti kalau misalnya yang kita harapkan dia agak jumping, jadi dia tetap ada di dataran di meja untuk artikulatornya, ya. Jadi pin vertikalnya diharapkan tidak lompat pada saat ngecek oklusi, ya. Kurang naik ya dok. Iya. Ya. Boleh, lanjut ya. Kasih dok. Lurus ya. Kau kenapa lurusnya? Jadi evaluasi belum? Lurusnya kenapa? Oke, packing sih ini kalau misalnya, ya. Jadi kalau misalnya parah, diperhatikan ya. Kalau misalnya adik-adik nanti hasil packingnya itu porus dan porusnya itu merata gitu ya di seluruh basis, adik-adik harus pertimbangkan untuk prosedur rebasingnya. Nah, jadi kalau di pasien yang porus-porus itu nggak boleh ada, ya. Jadi rebasing nanti diganti basisnya, di packing lagi ulang, ya. Packing ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita tutorial untuk pertemuan kedua di modul 1 kemarin udah dapat LO ya. Dapat dapat pelajarannya. Silakan, mungkin kita mulai. Ketua baca doa. Baik dokter dan teman-teman, sebelum kita mulai tutorial hari kedua kita pada pagi hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Izin memulai dokter dan teman-teman. Dari tutorial pertemuan sebelumnya kita sudah mendapatkan 5 LO. Untuk LO yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai GTP dan akibat edentulus. Kepada teman-teman yang akan membahas LO tersebut disilakan. Kepada Alivia disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya ketua. Mungkin saya izin untuk menambahkan tentang dampak dari edentulus. Itu yang pertama, adanya akan menyebabkan migrasi dan rotasi pada gigi. Jika terjadi migrasi dan rotasi pada gigi, itu akan menghilangkan keseimbangan dari lengkung gigi.
Nah, lalu yang kedua itu adalah adanya erupsi gigi yang berlebih. Selanjutnya mungkin dampak lain dari odontulus adalah adanya penurunan fungsi mastikasi atau pemunyihan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Olivia. Apakah ada tambahan atau pertanyaan dari teman-teman untuk LO kita yang pertama ini? Kepada Elvina disilakan. Baik, terima kasih Ketua. Izin menambahkan dari yang telah disampaikan oleh Vivi tadi mengenai dampak dari odontulus. Selain yang disampaikan Vivi, ada juga yaitu gangguan sendi temporomandibular junction. Terus selanjutnya ada gangguan fungsi bicara juga, dan yang terakhir adanya hilang fungsi estetika juga. Mungkin sekian. Baik, terima kasih Hani atas penjelasannya. Apakah ada tambahan lagi dari teman-teman? Disilakan. Kepada kita disilakan. Baik, Ketua, izin menambahkan sedikit dari Elvina tadi. Selanjutnya itu efek terhadap jaringan lunak mulut, itu kehilangan gigi dan beruang yang ditinggalkan gigi akan ditempati oleh jaringan lunak. Waktu yang lama akan menyebabkan kesulitan beradaptasi terhadap gigi tiruan yang akan dipakai oleh pasien. Baik, terima kasih kita atas tambahannya. Apakah ada lagi tambahan dari teman-teman? Kepada Fiza disilakan. Baik, terima kasih Ketua atas kesempatannya. Saya ingin menambahkan mengenai dampak dari odontulus ini juga ada terganggunya kebersihan gigi dan mulut. Nah, jadi migrasi dan rotasi ini menyebabkan giginya kehilangan kontak dari gigi sebelahnya. Ruang kebersihan mulut ini akan terganggu karena makanan yang mudah masuk, sehingga akan terjadinya plak yang mudah menempel, adanya karang gigi yang mudah terbentuk, dan gigi berlubang mudah terbentuk juga. Dan juga dari kalkulus tersebut bisa menyebabkan kegoyangan. Baik, alhamdulillah tutorial kita sudah selesai ya, sudah membahas kelima LO yang tadi adik-adik sudah sebutkan. Mungkin feedback dari saya ya, saya lihat tadi mungkin beberapa orang kurang aktif ya. Jadi yang ngomong kayaknya kesannya itu aja gitu ya. Jadi mungkin buat yang lain, karena kan dari penilaian kalian terkait keaktifan ya. Jadi mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya adik-adik bisa lebih, yang ngerasa nggak aktif nih hari ini bisa lebih cari bahan lagi, jadi bisa mendiskusikan nanti bahan yang dicari di rumah di forum ini gitu ya. Kemudian kalau bisa kita bahasnya misalnya per kelompok gitu ya. Maksudnya kalau misalnya kita bahas gigi, gangguan gigi yang terganggu pada saat odontulus apa saja. Kemudian kalau misalnya di rongga mulut selain gigi apa, baru nanti keluar ya, di ekstra oral seperti apa mulutnya. Jadi lebih runut, jadi nggak nyampur ya. Oke, mungkin untuk hari ini feedbacknya seperti itu ya. Cari sumber, saya ingatkan lagi harus dari sumber yang valid ya. Jadi silakan adik-adik nanti mungkin kedepannya bisa diperbaiki, silakan diperbaiki ya. Baik, silakan Ketua ditutup. Baik, terima kasih feedbacknya dokter. Semoga tutorial kedepannya kita jadi lebih baik lagi. Sebelum kita akhiri tutorial kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majelis. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai.